Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi dan yang saya muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawah SHMM, yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati dosen pengampu strategi pembelajaran matematika Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati dan yang saya cintai kedua orang tua saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada beliau, dan tak lupa pula teman-teman tadris matematika yang saya banggakan. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan pembelajaran matematika. Pengertian pendekatan pembelajaran ini adalah cara pandang dalam proses belajar mengajar yang digunakan untuk membuat suasana belajar yang lebih efektif dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Nah, pendekatan ini terdapat dua jenis. Yang pertama, Student Centered Learning atau disingkat dengan SCL, pendekatan yang berpusat pada siswa, sedangkan pendidik hanya menjadi fasilitator. Yang kedua, yaitu Teacher Centered Learning atau TCL. Pendekatan ini belajar yang berpusat pada pendidik. Jadi, pendidik menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, terdapat karakteristik pendekatan pembelajaran. Yang pertama, menetapkan sasaran. Yang kedua, memilih cara dalam mencapai sasaran. Yang ketiga, merancang alur proses belajar mengajar. Yang keempat, menetapkan kriteria atau standar. Nah, definisi teori dan konsep pendekatan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut tokoh Sagala pada tahun 2005, pendekatan pembelajaran adalah jalan yang ditempuh dalam mencapai tujuan instruksional. Tokoh yang kedua, menurut Sagala pada tahun 2003, sudut pandang pendidik kepada peserta didik dalam menilai, menentukan sikap dengan harapan menemukan solusi dalam menciptakan suasana menyenangkan dan nyaman dalam proses pembelajaran. Tokoh yang ketiga yaitu Nurma pada tahun 2009 berpendapat bahwa pembelajaran lebih menekankan pada strategi dan perencanaan. Tokoh yang keempat yaitu Rusman pada tahun 2013 mengartikan pendekatan pembelajaran sebagai sudut pandang atau titik tolak terhadap proses pembelajaran. Jadi, dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran ini adalah tata cara seseorang pendidik dalam mengelola kelas. Selanjutnya terdapat macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kontekstual, yaitu proses pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran bermakna melalui kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung dengan cara mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Jadi pendekatan ini mengutamakan proses belajar daripada hasil. Contohnya, guru menampilkan gambar rangka manusia untuk menunjukkan bagian rangka yang terdapat pada tubuh manusia tersebut. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan yang menjadi landasan berpikir dengan membangun sedikit demi sedikit pengetahuan yang didapatkan, dan hasilnya itu diperluas dengan konteks terbatas atau tidak secara tiba-tiba. Pendekatan ini memiliki kelebihan, yaitu peserta didik dapat membimbing pengetahuannya secara mandiri dan aktif melalui proses belajar yang kontinu antara pembelajaran terdahulu dan pembelajaran yang terbaru. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan induktif. Nah, pendekatan ini menekankan kajian bukti-bukti empiris atau pengalaman. Jadi, pendekatan ini dalam pengolahan informasinya menggunakan data untuk membangun konsep. Contohnya terdapat pada pembelajaran inquiry, pembelajaran berbasis masalah, dan berbasis proyek. Pembelajaran yang keempat yaitu pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau disingkat dengan STM. Pendekatan ini dipandang sebagai proses pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks pengalaman manusia. Langkah-langkahnya yaitu berupa
pendahuluan atau eksplorasi terhadap siswa. Yang kedua, pembentukan konsep. Yang ketiga, pengaplikasian konsep. Yang keempat, pemantapan konsep. Yang kelima, penilaian. Kemudian, pembelajaran yang kelima yaitu pendekatan open-ended. Nah, pendekatan open-ended atau pemikiran terbuka, yaitu pendekatan belajar yang menyajikan suatu problem yang dirancang agar memiliki jawaban yang benar. Contohnya, penyajian soal yang matematika yang memiliki banyak solusi atau banyak cara. Jadi, guru menyajikan soal yang tidak hanya berpatokan pada satu cara, tetapi dengan banyak cara. Yang keenam, yaitu pendekatan saintifik, yaitu proses pembelajaran yang harus menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pendekatan ini digunakan pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang. Pendekatan saintifik terdiri atas 5 kegiatan, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Yang ketujuh yaitu pendekatan realistik. Adalah pendekatan yang menekankan pada keterkaitan antara konsep dengan pengalaman sehari-hari. Terdapat 5 karakter dalam pendekatan ini, yaitu masalah yang disajikan berdasarkan konteks dunia nyata. Yang kedua, menggunakan pembangunan model-model yang dibuat sendiri. Yang ketiga, siswa memproduksi dan mengkonstruksi sendiri. Yang keempat, interaksi. Yang kelima, membuat jalinan antar topik. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan etnomatematika, yaitu pendekatan yang menggunakan pembelajaran berbasis budaya lokal. Namun, 4 hal yang penting yang harus diperhatikan oleh pendidik, yaitu substansi atau kompetensi ilmu. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian hasil. Serta yang terakhir yaitu yang keempat, peran budaya. Sekian presentasi dari saya tentang proses pembelajaran matematika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.